무쇠별? 아, Selamat datang kembali di SPF, kreator spoiler film. Demi perkembangan channel ini, monggo di subscribe. Yuk kita mulai ceritanya setelah intro ini. Cerita diawali, Choi yang nafasnya ngap-ngapan bertanya kepada Jang kenapa bisa tinggal di rumahnya. 왜 여기 있어? 어? 아, Bugong keluar dari kamar dan memberitahu Choi bahwa Jang akan tinggal di rumahnya mulai malam ini. 내가 오라 했다. 오늘 유잘 끼다. 아, 그 뭔 소리야? Choi tidak terima kalau serumah dengan Jang. Malahan Bugong menyuruh Choi untuk tidur di luar dan menyuruh Jang tetap tinggal di rumahnya. 나가라. 야 말고 니 나가라고 새끼야. 엄마. 나가라고. 빨리 자라. Diperlihatkan Yeon dan Sung sedang makan di sebuah kedai. Yeon masih bimbang dengan perasaannya terhadap Choi. Namun Sung menasihati Yeon bahwa hubungan yang dipaksakan tidak akan bertahan lama karena jodoh tidak bisa dipaksakan. 그렇게 노력했는데도 이렇게 힘이 들면 이상한 거지. 바등바등 애를 써야 겨우 유지되는 관계가 얼마나 오래 갈까? Choi datang ke Toserba untuk bergantian shift dengan Yongpil. Namun gara-gara Choi terlambat, membuat Yongpil merajuk, sehingga Yongpil meminta bayaran lembur. 아버지 알았어요. 드릴게요. Kemudian Choi mendapatkan telepon dari penjual tiket drama atau teater. Tidak lain dan tidak bukan untuk berkencan dengan Yeon. 뮤지컬 티켓 구하신다고 올리셨죠? 아, 예. Yongpil tiba di rumah. Ia senang karena mendapatkan uang $150 untuk cicilan ke Zengji. Namun Yongpil langsung mendapatkan karma setelah melihat Jang seperti hantu. Jang yang hanya ingin mengambil minum, ia berteriak memanggil Bugong. Bugong menyuruh Jang untuk membiarkannya, karena Bugong selalu tidak bisa tidur bila harus mendengar suara dengkuran dari Yongpil. 술 먹고 올라가 그래. 놔둬 버려. Paginya Jang merasa bimbang, karena keluarga satu-satunya yaitu Eun pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Choi mendapatkan tiket untuk mengajak Yeon berkencan. Kali ini Yeon menyetujuinya. 안녕하세요. 아, 예, 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘 자니까 어때? 시간 괜찮지? 그래. Diperlihatkan, Jang berterima kasih kepada Bugong karena sudah diizinkan tinggal di rumahnya. Jang yang sudah dianggap sebagai keluarga, ia diperbolehkan tinggal di rumahnya sampai uangnya kembali. Jang bahkan diperlakukan layaknya putrinya sendiri. 숟가락에 입안 됐다. 빨리 먹어. 자. 자, 엉덩이 먹고. Diperlihatkan Eun memulai latihan dengan teman barunya. Di antara temannya, Eun adalah yang paling muda. 앞으로 같은 멤버니까 친하게 지내야 돼? 네, 알겠습니다. Scene berpindah, Jang datang ke kantor properti Manbok. Namun sayangnya gedungnya sudah ditutup. Bahkan Jang disiram air oleh pria parubaya. 저 피해자예요. 무엇이라? 나도 피해자야 나도! Saat Choi tiba di rumah, ia langsung buru-buru ke kamar mandi karena ada kencan dengan Yeon. Saat celananya dibuka, tiba-tiba kali ini Jang harus menerima realita karena Choi belum tahu tentang masalahnya Jang. Ia malah mengatakan kata-kata kasar yang bertujuan untuk mengusirnya. 야, 너 왜 니네 집 놔두고 왜 여기서 이러고 있냐고? 집에 들어가! 어허! Choi dan Yeon sedang berduaan menikmati teater drama musikal. Ketika drama selesai, sejatinya Choi ingin menebus kesalahannya karena mendapatkan bangku paling belakang. Ia memberikan Yeon tiket untuk berfoto langsung dengan Edward. Sayangnya Yeon sudah mengenal orang tersebut. Ia justru malu diajak foto. Sejatinya Choi ingin menikmati kencannya lebih lama lagi. Sayangnya Yeon yang sudah terlanjur bad mood, ia malah meninggalkan Choi. 아, 좀 아쉽다. 뭐가 아쉬워? 공연도 봤는데. 갈게. Di tengah jalan, Choi melihat Manbuk, namun ia membiarkannya begitu saja. Saat tiba di Toserba, adiknya memberitahu tentang Jang, sehingga ia lari mengejar Manbuk. Choi baru menyesali perkataannya karena ia menyuruh Jang pergi dari rumahnya.
그것도 모르고 나가라고 구박을 했으니 Jang datang ke Toserba untuk mengambil paket. Namun adiknya Choi menyuruh Jang untuk mengejar Choi karena ia tahu keberadaan Manbuk. 야, 대현이 방금 만복 부동산 사장 잡으러 갔어. Choi berlari dan melihat Manbuk yang sedang pergi naik motor. Kebetulan Jang datang membawa skuter. Alhasil mereka mengejar dengan skuter miliknya Jang. 너 왜 미리 얘기 안 했어? 야, 꽉 잡아. 야, 앉지 마. Choi dan Jang harus kehilangan jejak. Di saat itu Jang bertanya kepada Choi alasan dia membantunya karena ia sudah tidak lagi bekerja dengannya. Tiba-tiba mereka berpapasan dengan Manbuk sehingga Choi dan Jang berusaha untuk menangkapnya. 도와줘요. 진짜 알바도 아닌데. 내가 원래 불의를 못 봐. 의엄남이야, 의엄남. Namun sayangnya Manbuk benar-benar lolos dan membuatnya sedih. Yeon tiba di depan rumah. Sayangnya ia menyuruh sopir taksi supaya berbelok menuju bar untuk menemui Sung. Di sana ia minum bir bersama Sung. Di saat itu perselingkuhan terjadi tanpa sepengetahuan Choi. Scene berpindah. Jang sedang nongkrong bersama Jae-woo. Pada dasarnya Jae-woo yang seorang selebriti, Jang memintanya untuk menemukan adiknya. Ia takut kalau nanti Aeun akan mengikuti agensi bodong. 우리 실장님이 가수 기획사 출신이야. 오늘서 알아봐달라고 할 테니까 넌 걱정하지 마. Jang sempat meneteskan air mata ketika Jae-woo mengatakan bahwa Jang pasti sulit membesarkan adiknya seorang diri. Choi sedang mengorek informasi tentang Manbuk dari teman-temannya Yongpil. Salah satu temannya berkata bahwa akhir-akhir ini Manbuk sedang PDKT dengan wanita yang bernama Hyung Suk yang bekerja di sebuah kafe. Dan Hyung Suk berhenti bekerja saat Manbuk menipu semua kliennya. 학다방에 김향숙이라고 만복이 자식이 향숙이가 학다방에 안 나온 게 만복이 사. Scene berpindah. Choi sedang mengintai Manbuk. Tak disangka Jang malah datang dengan barber. Ia lalu dipanggil Choi untuk bersembunyi. Jang bingung dengan sikap Choi. Kadang ia mengusirnya. Sekarang di mata Jang, Choi terlihat baik dengannya. 나한테 왜 자꾸 잘해줘요? 헷갈리게. Tak disangka Choi dan Jang menonton pemandangan yang aduhai. Namun tontonan Pasutri terganggu karena bunyi alarm ponsel. 간다. 저희 너무 신경 쓰지 마시고요. 큰 사랑하세요. Terlihat Choi dan Jang sedang mengendarai skuter. Mereka canggung seperti pertama kalinya bertemu. Perusahaan GS25. Saat Yeon berada di dalam lift, terlihat Jang sedang mengejar lift tersebut dan membukanya. Tak disangka Jang bertemu dengan Yeon. Kemudian Yeon mengucapkan selamat kepada Jang. 잠깐만요. Penerimaan penghargaan serta hadiah berupa tiket teater dan uang. Sung mengatakan bahwa pertunjukan teater tersebut akan sangat seru karena ia sudah menontonnya bersama Yeon. Seketika ia teringat dengan Choi. Ia sakit hati karena Yeon sudah mengecewakan Choi pada saat itu. 유 팀장이랑 첫 공연 봤는데 아주 재밌어요. 부끄러가 또 이 문지 자식이 보지도 못했어. Setelah acaranya usai, Jang menghampiri Yeon. Jang teringat perkataan Yeon pada waktu di rumah sakit, bahwa Yeon menyuruhnya untuk menjauhi Choi. Kemudian Jang mengancam Yeon agar jangan sampai menyakiti hatinya Choi, karena Choi adalah pria yang tulus. 점장님한테 상처 주면 못 참을 것 같아요. 어쩔 것 같으세요? Karena hal itu, partner kerjanya kena semprot oleh Sung. 이런 모습 다시는 안 보고 싶네요. 저희 일 계속 하셔야죠. 이해하신 걸로 알겠습니다. Yeon teringat dengan perkataan Jang. Bahkan ia juga teringat kenangan indah bersama Choi. Selama ini ia ragu terhadap perasaannya. Bahkan ia seringkali melukai hatinya. Kemudian ia meninggalkan rapat begitu saja dan pergi menemui Choi. 남주야, 나랑 잠깐 얘기 좀 해. 네, 나중에 하자. Saat ke Toserba, ternyata yang berjaga adalah Han.
Lalu Yeon menanyakan alamat rumahnya Choi. 여기서 직진으로 쭉 가시다가요. Pertama kalinya Yeon datang ke rumah Choi. Yeon bertemu dengan Bugong dan menyuruhnya untuk masuk ke rumah sambil minum teh. Tak disangka Choi malah tidur di toserba. Kemudian Han memberitahu kalau Yeon sedang berkunjung ke rumahnya. 네가 여기 있어 지금! 찾아왔길래 집에 갔다고 했지. 네 애인 집에 와 있다. 얼른 온나. Choi berlari menuju rumah karena takut Jang akan datang terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, Jang memang belum datang. Kemudian ia menarik Yeon keluar untuk berbicara. Tiba-tiba, Jang masuk ke rumah dan terjadi pemandangan seperti ini. 어떡사